Assalamualaikum rekan-rekan. Kali ini kita akan membahas tentang motor custom atau motor modifikasi. Banyak yang bertanya, Bang, bagaimana caranya memodifikasi motor tapi kita nggak ditilang? Jadi kita langsung aja rekan-rekan, pasal apa sih yang berkaitan dengan motor custom atau motor variasi ini? Di pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan menyebutkan begini rekan-rekan. Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi kalau kita melanggar undang-undang ini, dendanya 24 juta rupiah rekan-rekan. Nah, di sini termasuklah memodifikasi kendaraan, ya kan? Kalau begitu, bagaimana Bang caranya memodifikasi kendaraan supaya aman? Jadi, kalau kita memodifikasi kendaraan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan rekan-rekan. Kalau hanya untuk merubah warna, ya merubah warna yang tadinya merah, kita pengen jadi hitam, itu tidak terlalu sulit rekan-rekan. Kita tinggal minta surat merubah warna dari bengkel catnya, lalu bawa ke Samsat, dilaporkan supaya di STNK-nya itu dirubah warnanya, dan di BPKB. Nah, nanti dirubahlah di STNK-nya dirubah warnanya menjadi sesuai dengan yang baru dibuat itu dan BPKB. Nah, kita lah aman dia kan. Atau mungkin kalau hanya merubah bentuk, ya bentuknya dirubah sedikit-sedikit, cukup dari bengkelnya aja. Lalu bawa itu ke Samsat, dirubah di STNK-nya, minta dirubah dan BPKB. Jadi intinya, apa yang keadaan kendaraan kita ini, kendaraan motor ini, keadaannya harus sama dengan yang tertulis di STNK atau di BPKB, itu saja. Jadi kalau kita merubah-merubah boleh, tapi sesuaikan dengan dirubah lagi di STNK-nya dia, dilaporkan dia ke Samsat. Nah, kalau merubah tipe, ini agak repot rekan-rekan. Karena kalau merubah tipe dia, itu harus melalui uji tipe di Kementerian Perhubungan. Motor yang dimodifikasi itu harus sudah memenuhi aspek keamanan dan keselamatan di jalan. Sudah memenuhi ketentuan. Nah, dia harus uji tipe dulu dia di Kementerian Perhubungan. Nah, contohnya apa? Kita merubah dimensi kendaraan dirubah, panjangnya, ukurannya dirubah dia, atau ditambahin seperti tambah kereta gandengan, kereta tempelan, dirubah dia jadi tipenya berubah gitu. Itu wajib dia melalui uji tipe dulu di Kementerian Perhubungan. Nanti tanda lulus uji ini kita bawa ke Samsat untuk dirubah disesuaikan di STNK-nya, disesuaikan dengan STNK dan BPKB. Gitu rekan-rekan. Jadi harus kita perhatikan apa yang mau kita rubah. Kalau warna saja, ya itu tadi cukup dengan surat keterangan dari merubah warna dari bengkel cat, kita bawa ke Samsat, kita bisa rubah di STNK-nya. Tapi kalau udah berubah tipe, nah itu harus melalui uji tipe tadi rekan-rekan. Contohnya itu tadi dimensinya kita rubah, ditambahin, atau kapasitas mesinnya ya dinaikkan dia. Itu harus melalui uji tipe.
karena menyangkut keamanan dan keselamatan, rekan-rekan. Ya paham ya? Kalau sudah menyangkut keamanan dan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, itu harus dia melalui uji tipe oleh Kementerian Perhubungan. Barulah nanti kita bawa hasil ujinya itu lulusnya ke Samsat untuk dirubah di STNK dan BPKB. Itu kuncinya. Kalau hanya warna saja itu cukup dari bengkel cat, bisa. Tapi intinya seperti saya sebutkan dari awal tadi, saya ulangi lagi bahwa keadaan kendaraan kita ini haruslah sesuai dengan yang tertulis di STNK dan di BPKB. Jadi cocok dia. Kalau enggak, kenalah kita pasal yang tadi, rekan-rekan. Tidak sesuai STNK-nya dengan kendaraannya, kena tilang lah kita. Jelas ya rekan-rekan. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak bang? Boleh, boleh banget. Saya juga hobi. Tapi itu tadi, kita harus perhatikan itu tadi. Kenapa begitu bang? Ya karena memang begitu undang-undangnya. Ya kan? Jangan salahkan Bang Benny, memang undang-undangnya seperti itu. Kalau nggak kita ditilang. Dan dendanya sampai ke 24 juta rekan-rekan. Ya. Jelas rekan-rekan. Mudah-mudahan pertanyaan teman kita tadi terjawab. Jadi apakah kita boleh membuat motor custom atau memodifikasi motor? Boleh, tapi ikuti caranya tadi rekan-rekan. Tonton channel Bang Benny agar kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain juga tahu rekan-rekan. Kalau ada yang kurang pas, kurang jelas, boleh ditanya di komen ataupun di WA saya gratis. Rekan-rekan. Sampai bertemu kembali, tetap semangat. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.